Di belakang sana, Yan berdiri di depan sebuah cermin. Rambutnya sudah ditata dengan sedemikian rupa, dan wajahnya juga sudah dipoles makeup seadanya. Gaun pengantin kebesaran terlihat longgar di tubuh mungilnya, tapi ia tetap terlihat cantik. Di sisinya, Taehyung sudah kembali merapikan pakaiannya, tapi wajahnya tetap terlihat bingung, lelah, dan cemas luar biasa. Gadis kali ini kabur lagi ya. Wah, Juicy benar-benar korban second lead syndrome. Ucap dia yang tertawa geli. Kita bisa membatalkan ini sekarang, balas Taehyung berbisik dengan cemas. Kenapa Juicy takut menikah denganku? Taehyung tertegun kemudian menggeleng cepat. Bukan, maksudku kau ini baru lulus SMA. Kita bahkan beda usia 16 tahun. Dan So Jin Hyun bisa dengan skop jika dia tahu kita. Dia sudah tahu dan dia juga sudah menyiapkan skopnya. Setelah Yan, tenang saja, aku akan berdiri di depan Juicy untuk menangkisnya. Kim Seok-ji memang telat untuk hadir di acara pernikahan sahabatnya itu karena pekerjaan di luar kota. Tapi saat dia mendengar Yan meminta restu agar bisa menikah dengan Taehyung, Seok-ji tak bisa membendung emosinya dan berkata ia akan bergegas datang ke gedung pernikahan. Taehyung menatap Yan lama, gadis itu tidak tampak gugup, justru ia terlihat seperti akan naik ke panggung fashion show. Taehyung menghela nafas, ini tidak masuk akal, kenapa kau begitu tenang? Yan panas menatap Taehyung di sana, karena aku pernah membayangkan hari ini, tapi dalam versi di mana Juicy rela menikahiku karena cinta. Taehyung tercekat, ia mau bicara, tapi suara MC sudah terdengar. Para hadirin sekalian, mohon tetap tenang. Kita akan melanjutkan prosesi pernikahan dengan beberapa penyesuaian. Para tamu saling menoleh. Musik berubah menjadi lagu pernikahan. Pintu aula terbuka. Yan menggandeng lengan Taehyung dengan tersenyum sumringah, melangkah ke altar. Beberapa tamu menyipitkan mata mereka. Itu hanya Kim Seok-jin kan, bisik beberapa dari mereka. Ia yang dulu badungnya minta ampun. Dia pernah menjatuhkan kue pernikahan saudaranya. Komentar yang lainnya masih saja mengingat aib tersebut. Ini anak masih remaja apa sudah boleh memiliki KTP nikah? Yang penting cantik, lihat senyumnya. Dia kelihatan bahagia sekali. Di depan altar, pendeta menatap mereka dengan wajah tak percaya, tapi tetap profesional. Kalian yakin ingin melanjutkan pernikahan ini? Taehyung menunduk dalam dan berbisik pelan. Tolong jangan tanya begitu, Pak Pendeta. Yan justru tersenyum manis. Saya yakin Pak Pendeta, mungkin Juicy belum. Tapi nanti dia pasti akan jatuh cinta padaku kok. Saya akan menantikannya. Suara tawa kecil terdengar dari beberapa tamu hingga Yan merasa sedikit malu. Baiklah kalau begitu, ucap Pak Pendeta. Prosesi pernikahan segera dimulai. Saudara Kim Taehyung, apakah Anda bersedia menerima Kim Ye-en sebagai istri Anda yang sah dalam suka dan duka, kaya dan miskin? Meski usia Anda bisa saja jadi apanya. Saya bersedia, ucap Taehyung pelan dan pasrah. Saudara Kim Ye-en, apakah Anda bersedia menerima Kim Taehyung sebagai suami Anda yang sah? Meskipun Anda tahu dia mantan playboy dan punya koleksi majalah di bawah tempat tidur. Ian tak bisa menahan tawanya. Saya bersedia dan saya juga sudah membuang semua koleksi majalahnya secara diam-diam semalam ketika datang berkunjung. Semua tertawa sementara Taehyung mengerang pelan. Dengan ini saya menyatakan kalian sebagai suami dan istri yang sah. Musik mengalun, tamu bersorak, Taehyung dan Ian saling pandang dengan canggung. Lalu, silakan cium pengantin wajahnya, tidak Pak Pendeta. Taehyung mematung, Ian tersenyum cerah. Tenang saja Juicy, aku tidak menggigit kecuali kalau Juicy suka digigit. Asal Kim Ye-en, suruh Taehyung dengan raut terkejut. Semua bersorak saat Taehyung akhirnya menunduk dan kening Ye-en dengan giguk. Kamera pun menangkap momen itu. Awal dari pernikahan yang tak pernah mereka rencanakan.
Yan membuka pintu kamar pengantin perlahan, masih dengan memakai gaun pengantin yang kini agak kusut. Taehyung menyusul di belakang dengan membawa 2 gelas coklat hangat yang mereka beli dalam perjalanan pulang. Akhirnya kamar pengantin kita, aku kira tak akan pernah mengalami masa seperti ini. Seru Yan dengan ceria meskipun ia tanpa lelah. Hari ini terlalu gila untuk disingkat menjadi akhirnya. Kita menikah dalam waktu 3 jam, tanpa undangan, tanpa foto priwet, dan tanpa makan nasi karena aku sudah terlanjur kehilangan nafsu makan. Mereka masuk ke dalam kamar yang sudah dihias adanya dengan kelopak bunga dan tirai lembut. Tapi tempat tidur besar itu terlihat nyaman. Tempat tidurnya bagus ya, kasurnya mirip sate marshmallow, ucap Yan. Taehyung mendekat ke arah tempat tidur. Kalau kamu mau tidur duluan silakan saja, aku mau mandi dulu. Setelah keduanya selesai membersihkan diri dengan menggunakan kamar mandi secara bergantian, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa dari lorong. Pintu kamar terbuka tanpa diketuk. Kim Seok-jin masuk sambil membawa bantal dan kuling, lengkap dengan piyama garis-garis dan sandal berbulu. Permisi, jangan kaget karena aku akan tidur di sini malam ini, ucap Seok-jin serius tapi santai. Taehyung dan Yan sudah mengenyit heran. Setelah tadi mengamuk di belakang panggung karena sang putri resmi menikah dengan Taehyung, sekarang Seok-jin kembali membuat ulah baru. Tunggu, ini kan kamar pengantin, gumam Taehyung. Seok-jin melempar bantal ke tengah tempat tidur. Justru itu, kamar pengantin yang baru belum boleh dipakai sembarangan. Itu sudah menjadi tradisi keluarga. Apa tidak ada tradisi seperti itu? Ini bahkan bukan zaman Joseon, protes Yan keras. Seok-jin tak peduli, ia sudah naik ke atas ranjang dan menggelar guling. Zaman Joseon, anak perempuan tidak boleh menikah mendadak. Kau berada di zaman modern kan? Ya ini, apa ikut upgrade cara mengawasi? Tapi ini malam pertama kami. Masa kita harus duduk bertiga? Protes Taehyung masih tak terima. Ya sudah, silakan tidur dengan nyaman malam ini. Tanpa ada kata pertama. Kau bisa saja jadi suaminya, tapi tak akan aku biarkan kau menyentuhnya. Yan belum lulus kuliah, balas Seok-jin dengan santai. Apa aku sudah bukan anak-anak lagi? Saat Yan ngegas dan merasa setengah malu. Justru itu, kau adalah anak-anak yang sedang berusaha menjadi dewasa. Tapi selama aku masih punya nafas dan bantal, tak akan aku biarkan malam ini berubah menjadi episode spesial. Yan berusaha keras menarik guling apanya, tapi Seok-jin sudah menempati tengah kasur dengan tenang. Taehyung hanya bisa berdiri terpaku. Apa kita tidur di lantai saja, bisik Taehyung pada Yan. Atau kita kabur lewat jendela dan cari hotel, balas Yan sarkas. Hotel harus bayar, sementara di rumah sudah pasti gratis. Tapi kalau kalian tetap nekat, aku sudah bawa tali untuk mengikat kalian agar tetap tinggal di sini malam ini. Seok-jin tiba-tiba bicara sambil memejamkan kedua matanya. Dia mendengar semuanya, gumam Taehyung lesu. Aku baru menikah tapi rasanya seperti anak berumur 5 tahun yang harus tidur bersama dengan orang tuanya. Ucap Yan frustasi sembari tiduran di ujung ranjang. Taehyung sudah berbaring di sisi lainnya dan mencoba berpikir positif. Ia anggap saja ini sebagai uji kesabaran sebelum pergi berbulan madu. Seok-jin tersenyum kecil, masih dengan mata terpejam. Bagus, belajar sabar dari sekarang. Anak muda zaman sekarang terlalu buru-buru. Tahu-tahu muncul bayi saja. Taehyung dan Yan saling pandang karena secara tak langsung Seok-jin sudah membicarakan dirinya sendiri. Yan menahan tawa sementara Taehyung memeluk bantal dan menatap langit-langit. Besok aku akan membeli kasur baru ukuran single agar tak muat untuk 3 orang. Gumam Taehyung berbisik.